Hai, kembali lagi di BGN Talks bersama saya Rizka Andalina. Dan kali ini bersama saya sudah hadir Dr. Sri Nuryanti, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami di sini. Kalau disapa Ibu Inung gitu ya? Ya, betul. Nah, Ibu Inung, ini kan hari ini kita akan berbicara mengenai penguatan pengendalian kerawanan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Nah, tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, bagaimana sih kondisi dari kerawanan pangan di Indonesia dari perspektif Badan Pangan Nasional? Ya, makasih Mbak. Jadi saat ini Indonesia masih menghadapi kondisi situasi ketahanan pangan yang relatif masih sangat menantang. Masih ada 81 kabupaten kota yang terkategori rentan rawan pangan. Bermasalah dengan ketersediaan pangannya, bermasalah dengan keterjangkauan pangannya, dan juga pemanfaatan pangannya. Wilayah ini tersebar di 15 provinsi. Daerah rentan rawan pangan ini, kabupaten kota ini sebagian besar ada di wilayah 3T. Terdepan, terluar, tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan di wilayah timur Indonesia, Mbak. Oke. Jadi memang masih ada gitu ya titik-titik yang menjadi perhatian juga gitu. Iya, jadi itu secara wilayah dan secara situasi, secara individu masyarakat Indonesia itu masih ada 8,27% yang tidak cukup asupan energi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Diukur dari angka prevalence of undernourishment atau disingkat POU. Jadi targetnya kan di tahun 2024 5,0%, tetapi masih 8,27%, sehingga individu-individu ini dari 8,27% penduduk Indonesia itu masih kurang energinya setiap harinya dari 2.100 kilokalori per kapita per hari untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Oke, dan sejauh ini bagaimana pengendaliannya untuk mengatasi situasi tersebut? Ya, jadi kami Badan Pangan Nasional ini kan menyusun suatu rekomendasi di dalam bentuk peta ketahanan dan kerentanan pangan. Ada 3 pilar ketahanan pangan yang kita petakan di sana. Ada 12 indikator, dan di setiap indikator-indikator itulah yang nantinya menjadi rekomendasi pemerintah pusat, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan kebijakan, program, kegiatan, dan intervensi merujuk pada peta ketahanan dan kerentanan pangan tersebut, Mbak. Misalnya yang bermasalah dengan keterjangkauan berarti banyak penduduk yang miskin, sehingga kita harus mengurangi beban pengeluaran pangan. Kita lakukan intervensi pengendalian kerawanan pangan. Di seluruh Indonesia, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa beras 2 kali 10 kg plus 4 liter minyak goreng kepada 18.277.053 kepala keluarga. Itu untuk seluruh provinsi. Plus yang prevalence of undernourishment tadi, kami berikan bantuan pangan yang memberikan tambahan energi. Lauk pauk, bihun jagung, pangan-pangan lokal yang tersedia di sekitarnya. Sehingga nanti itu akan bisa direplikasi, diduplikasi, dan dikontinuasi oleh pemerintah setempat. Kalau wilayah rentan rawan pangannya sering mengalami kebencanaan, nah kita berikan bantuan pangan, aksi kesiapsiagaan krisis pangan. Agar sebelum mereka mengalami rentan rawan pangan karena bencana, mereka sudah ada bahan pangan. Yang terakhir, kalau di wilayah tersebut ada prevalensi balita stunting tinggi, kita berikan bantuan pangan fortifikasi untuk meningkatkan kecukupan gizi mikro dari kekurangan zat besi, seng, vitamin B1, B9, dan B12 yang memang penting untuk difortifikasikan ke dalam bahan pangan. Saat ini yang kita berikan bantuan pangan fortifikasi dalam bentuk beras, karena memang beras merupakan bahan pangan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga wilayah yang banyak masyarakat keluarga berisiko stunting, bantuan pangannya adalah bantuan pangan beras fortifikasi. Oke, tapi sebenarnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi masih munculnya kerawanan pangan di berbagai wilayah yang juga tadi Ibu sempat sebutkan gitu ya? Ya, yang pertama pastinya tingkat produksi pangannya lebih rendah daripada tingkat konsumsinya. Yang kedua, ketersediaan sumber pangan sebagai sumber energi juga masih rendah. Jadi kalau
seluruh penduduk itu setiap harinya harus mengkonsumsi energi minimal 2100 kilokalori per kapita per hari, tidak cukup. Dan yang ketiga, prevalence of undernourism tinggi. Banyak masyarakat yang belum cukup dengan kecukupan energi tersebut karena tidak tersedia. Yang keempat, banyak balita stunting. Yang terakhir, jaminan keamanan dan mutu pangan di wilayah tersebut juga belum baik. Sehingga minimal 70% pangan yang beredar di masyarakat itu sudah memperoleh jaminan dari pemerintah dalam bentuk registrasi izin edar, dan ketika di surveillance, diuji di lapang, memang masih comply dengan standar-standarnya sehingga memang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Oke. Dan pengendalian kerawanan pangan ini juga akhirnya bersinergi ya Iya. dengan program makan bergizi gratis juga gitu ya. Iya. Seperti apa sih bentuk sinerginya? Ya, jadi kami Badan Pangan Nasional ini mendukung program makan bergizi gratis dengan menyediakan data ketersediaan pangan lokal di seluruh wilayah Indonesia, karena memang MBG dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia agar masyarakat-masyarakat setempat bisa mengkonsumsi pangan yang sehari-hari dimakan. Kami menyusun prognosa pangan dan juga neraca bahan pangan 12 komoditas yang setiap hari bisa dilihat di website Badan Pangan Nasional, sehingga SPPG pun bisa merujuk di sana. Yang kedua, kami juga menyediakan peta ketahanan dan kerentanan pangan tersebut. Kalau misalkan MBG akan diberikan kepada posyandu untuk calon ibu-ibu yang mengandung, menyusui dan juga balita, tentu kami akan dukung agar mereka diberikan pangan-pangan yang protein tinggi untuk pertumbuhan. Karena protein itu digunakan untuk pertumbuhan, sumber protein. Kalau sudah SD, SMP, nah ini untuk energi. Tapi kalau sudah SMA, ya sebaiknya yang fortifikasi, memberikan asupan zat gizi mikro yang lebih besar, misalnya zat besi, zinc dan lain sebagainya, karena anak usia sekolah ini nantinya akan menjadi calon ibu, Mbak. Sehingga data ketersediaan pangan lokal dan juga sumber energi maupun protein hewani ini kita supply kepada kabupaten kota agar diberikan kepada SPBG setempat untuk sebagai nantinya sumber bahan pangan. Plus kita juga menyampaikan informasi berapa cadangan pangan di wilayah-wilayah tersebut. Yang tidak kalah penting adalah karena pangan ini dari bahan baku diolah sampai dengan siap didistribusikan, tentu ada waste-nya. Kita juga memberikan rujukan buku saku agar di SPPG itu dikurangilah sampahnya. Ketika sudah didistribusikan, anak-anak pun kita juga perlu edukasi agar tidak menjadi pangan berlebih yang tidak dikonsumsi. Oke, berarti dengan kata lain tadi penyediaan data dan juga informasi begitu ya, itu menjadi salah satu elemen penting juga nih buat keberhasilan dalam program makan bergizi gratis ini. Iya, kami di kabupaten kota kan ada namanya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Kota, plus di provinsi juga demikian, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi. Mereka diinstruksikan oleh Bapak Kepala Badan untuk melakukan pengujian keamanan dan mutu pangan bahan bakunya. Sudah tidak mengandung residu pestisida melebihi batas maksimum residu yang diizinkan. Lalu tidak mengandung bahan tambahan pangan yang tidak direkomendasikan. Dan juga pangan-pangan yang berasal hewan atau ikan atau yang olahan minimum itu tidak mengandung pengawet yang berbahaya, misalnya formalin. Jadi MBG ini sangat relate dengan kinerja Badan Pangan Nasional, dan tentu kami Badan Pangan Nasional sangat support dengan program hasil cepat terbaik Bapak Presiden. Ya, memang karena program ini sungguh sangat detail ya, kan ini juga buat anak-anak bangsa gitu kan. Ya, masa depan kita 30 tahun yang akan datang sangat ditentukan oleh anak-anak yang saat ini mengkonsumsi MBG. Anak-anak yang di posyandu yang sekarang menerima MBG, ibu-ibu itu juga yang akan melahirkan generasi muda yang akan datang. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Pangan bahwa output ultimate goal dari pembangunan ketahanan pangan adalah masyarakat dan perseorangan yang dapat hidup sehat, aktif, produktif dan berkelanjutan. Tanpa pemenuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman tadi, itu mustahil untuk dapat dicapai. Jadi MBG ini sangat penting dan tentu menunya kami berharap bisa beragam, bergizi seimbang dan juga aman, sehingga yang mengkonsumsi akan nantinya menjadi sangat produktif dan sehat.
Betul. Nah, kalau begitu Bu, langkah apa sih yang dilakukan pemerintah ini untuk bisa menjamin pasokan pangan itu bisa tetap aman dan juga tentunya stabil gitu ya untuk program MBG ini? Ya, jadi sesuai dengan rekomendasi kebijakan ketahanan pangan yang kami susun di dalam peta ketahanan dan kerentanan pangan tersebut, kami berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga dan telah kami sampaikan kepada Kemendagri, dan itu diinstruksikan oleh Bapak Mendagri di dalam Mendagri nomor 2 tahun 2025 bahwa ada 4 output, outcome, dan target yang diukur sebagai PR-nya pemerintah daerah. Salah satunya yang penting adalah adanya cadangan pangan pemerintah daerah. Yang kedua adalah jaminan keamanan dan mutu pangan, lalu skor pola pangan harapan, dan penanganan kerawanan pangan, Mbak. Sehingga ketika pelaksanaan MBG ini dimanapun sudah merujuk indikator-indikator apa yang lemah di kabupaten kota itu, maka menu MBG akan disesuaikan. Kalau memang di sana banyak yang stunting, tentu harus menggunakan pangan-pangan fortifikasi. Kalau ibu-ibunya lebih banyak, di posyandu juga demikian, yang kaya zat besi dan lain sebagainya. Tapi kalau memang konsumsinya sudah bagus, maka diberikan saja pangan-pangan yang memang bisa menjaga stamina. Nah, itu data-data pangan lokal sudah kita berikan di setiap kabupaten kota. Karena memang kita sudah ada peta diversifikasi pangan sebagaimana amanah Perpres tahun 81 Perpres nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya pangan lokal. Nah, jadi di daerah-daerah tersebut sudah ada pangan-pangan yang memang siap untuk dikonsumsi dan digunakan sebagai bagian dari menu MBG. Nah, apakah sudah sesuai dengan jaminan keamanan dan mutu pangan? Petugas di kabupaten kota pun siap mendukungnya, melakukan pengujian agar pangan-pangan yang sudah disajikan tersebut akan diolah tersebut pun aman, seperti itu. Oke, wah menarik. Jadi sebenarnya tidak dipukul rata begitu ya. Bagaimana karena menu di masing-masing wilayah itu disesuaikan dengan bagaimana kondisi di sana. Iya, gitu ya? Jadi alangkah lebih baik kalau di Maluku makanya menunya ikan, sumber proteinnya. Jadi di dalam isi piringku itu ada sumber karbohidrat, ada sayur-sayuran sepertiganya, seperenamnya lauk pauk, dan seperenamnya lagi buah-buahan. Nah, sumber karbohidratnya disesuaikan saja dengan sumber pangan lokal di sana. Demikian juga dengan sayur mayurnya. Kalau di Kalimantan tidak perlu makan bayam, tapi bisa daun pakis. Demikian juga di Papua. Ada daun-dedaunan lain lokal yang di sana bisa dimanfaatkan. Dan juga papeda atau yang lainnya. Oh, menarik ya. Jadi disesuaikan juga dengan lidah dari masing-masing daerah gitu ya. Karena kan bagaimanapun juga biar anak-anak ini juga suka gitu kan. Dan mewariskan budaya lokal. Kalau saat ini mereka tidak dikenalkan dengan kultur di nenek moyangnya, maka makanan lokal ini nantinya akan punah dan tidak tersedia lagi di lapang. Kita tidak akan tahu apa yang dikonsumsi oleh nenek moyang kita sehingga mereka menjadi kuat dan besar bisa mendirikan negara kita ini. Wah, jadi sebenarnya banyak tujuan-tujuan tersembunyi juga ya, tujuan-tujuan yang positif begitu ya dari keberadaan program ini. Nah, tapi yang juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa memastikan atau mekanisme apa nih yang bisa memastikan agar harga, kemudian juga ada distribusi dan kualitas pangannya ini terkendali selama proses pelaksanaan MBG ini. Ya, kalau Badan Pangan Nasional memang tidak terjun langsung di dalam penyelenggaraan MBG. Akan tetapi dalam konteks tata kelola pangan, Badan Pangan Nasional mendukung pemerintah daerah untuk bisa memperpanjang umur simpan pangan-pangan yang mempunyai masa simpan pendek karena perishable ya, mudah rusak. Misalnya bawang merah kita berikan bantuan penyimpanan, lalu daging ayam seperti itu. Atau kalau di suatu daerah seperti saat ini terjadi bencana di Aceh, di Benden Meriah panen cabai merah, masyarakatnya terdampak bencana. Tetapi di Jawa cabainya mahal, sehingga Badan Pangan Nasional memberikan namanya fasilitasi distribusi pangan. Diangkut menggunakan pesawat Hercules, dijual di pasar Indo. Oh, harganya kan sesuai dengan pasar, bahkan lebih tinggi daripada di sana. Di Gayo Luas tomat 5.000,
Di Jawa tomat 30.000. Nah, ini difasilitasi oleh Badan Pangan Nasional sehingga ketika masih ada margin tersebut bisa dinikmati petaninya dan masyarakat di tempat yang konsumen bisa membeli dengan harga yang affordable juga, tidak terlalu mahal. Jadi itulah tugas Badan Pangan Nasional melakukan stabilisasi baik pasokan maupun harga pangan. Dengan kalau memang ada di tempat itu kita lakukan gerakan pangan murah, sudah ada stok di situ. Tapi kalau tidak ada, kita ambil dari tempat yang surplus, tapi harganya rendah, kita angkut ke tempat yang harganya tinggi, tapi dia defisit. Seperti itu. Oke. Tapi skemanya tetap memberdayakan apa bahan baku apa yang memang ada di daerah tersebut terlebih dahulu gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang baru disubstitusi dari daerah lain atau seperti apa? Seperti itu. Misalkan kami juga menyelenggarakan intervensi serentak pengendalian harga beras di Papua Raya di 6 provinsi karena di Papua Raya penduduknya tidak hanya penduduk lokal melainkan juga penduduk yang pendatang yang juga notabene makan beras dan ternyata jumlahnya besar sehingga kami lakukan intervensi di sana mengirim beras lebih dari 4.000 ton karena memang penduduknya tidak hanya makan sagu Mbak. Nah tapi penduduk lokal kami himbau untuk juga tetap memakan sagu di toko-toko rumah pangan kita dan juga kios pangan itu yang dibangun oleh Badan Pangan Nasional. Selain menjual beras, minyak goreng dan gula, kita dorong agar dimanfaatkan juga oleh UMKM setempat memasyarakatkan produk-produk lokalnya sehingga masyarakat pun bisa membeli dengan mudah. Ya, selain murah dan juga keuntungannya kan buat warga lokal juga gitu kan. Jadi mereka menjual juga produk yang diproduksi oleh masyarakat setempat dan akan dikonsumsi oleh masyarakat setempat juga. Betul. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin lagi tentang rawan pangan ya. Tadi kan Ibu sempat ngomongin tentang ada beberapa wilayah rawan pangan. Itu bagaimana ya cara mengidentifikasi dan menentukan bahwa wilayah-wilayah ini yang menjadi rawan pangan? Ya, jadi di peta ketahanan dan kerentanan pangan ini kan kita harus melihat dari 3 pilar. Ada ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Di pilar ketersediaan pangan, Mbak, itu ada 4 indikator. Yang pertama adalah rasio ketersediaan energi bersih dari pangan yang meliputi beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan pisang. Jadi itu sumber energi yang sehari-hari sebagian besar masyarakat gunakan. Lantas kalau kita lihat kan kita makan gak cuma asal tanaman budidaya ya, melainkan juga pangan-pangan yang dari asal ikan dan asal hewan. Maka ada 2 indikator lain, yaitu sumber energi dan sumber protein hewani, sehingga merepresentasikan 3 sumber bahan pangan tersebut. Yang keempat yang menjadi sangat penting adalah cadangan pangan pemerintah daerah. Jadi cadangan pangan ini mencerminkan seberapa tahan atau seberapa rentan suatu wilayah jika ada gangguan produksi, misalnya banjir, mau panen nggak jadi produksi, atau gangguan distribusi, nggak bisa beli dari tempat lain karena jembatannya putus. Nah, jadi cadangan pangan pemerintah ini baik pusat maupun daerah, baik provinsi, kabupaten, kota ini akan menjamin bahwa ketersediaan pangan akan berkelanjutan, keterjangkauan pangan akan berkelanjutan, pemanfaatan akan berkelanjutan karena selalu tersedia. Jadi soko guru dari keberlanjutan ketahanan pangan adalah cadangan pangan pemerintah. Kita manusia saja kalau banyak cadangannya baik dalam ATM atau di dalam dompet kan bisa berlanjut, mau belanja, mau makan, ya kan? Rasanya tenang ya. Kalau isi dompet itu ada. cerminan dari seberapa rentan atau seberapa tahan. Ya, itu pilar ketersediaan. Lantas setelah tersedia, bagaimana memanfaatkan? Harus terjangkau dulu. Ada 3 indikator di sana, Mbak. Yang pertama adalah tingkat kemiskinan. Kalau miskin berarti minimal 65% pendapatannya itu dikeluarkan untuk belanja pangan. Nah, berarti hanya makan saja sudah 65%. Nah, inilah yang kami lakukan intervensi menggunakan cadangan pangan pemerintah untuk seluruh provinsi di Indonesia, 514 kabupaten kota. Kami berikan bantuan beras 20 kg ya, 2 kali 10 kilo plus 4 liter minyak goreng.
Ini agar mengurangi beban pengeluaran pangan. Yang kedua adalah koefisien varian harga 4 komoditas strategis, Mbak. Jadi ada 4 komoditas strategis, beras kelas mutu medium, minyak goreng, telur ayam ras dan daging ayam ras. Kenapa 4 komoditas itu? Setidaknya masyarakat itu bisa hidup belum sehat, aktif dan produktif, Mbak. Karena bisa makan nasi goreng, nasi telur dadar, nasi telur ceplok, ya, nasi ayam geprek. Jadi koefisien varian harga dari 4 komoditas pangan strategis ini akan mencerminkan keterjangkauan secara fisik dari pangan. Nah, yang ketiga adalah prevalence of undernourishment. Nah, ini mencerminkan keterjangkauan secara ekonomi. Memenuhi aspek gizi, sudah diukur energinya. Minimal 2100 kilokalori per kapita per hari. Kalau di wilayah tersebut banyak yang PUI-nya tinggi, berarti keterjangkauannya secara ekonomi sangat rendah. Ya. Nah, setelah ada jembatan dari yang tersedia dijangkau, bagaimana pemanfaatannya? Pertama, rata-rata sekolah perempuan berusia lebih dari 15 tahun. Jadi perempuan yang usianya 15 tahun dan rata-rata sekolahnya berapa tahun, itu dihitung. Kenapa? Karena perempuan ini adalah madrasah dan juga aula. Dia akan menjadi calon ibu yang mengandung, menyusui, mengasuh, menumbuhkan kembang anaknya, dan juga memilih dan memilah, memasak, dan juga menyimpan serta menyajikan pangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah pangan beragam, bergizi seimbang dan aman. Kalau mereka itu tidak mempunyai kecukupan ilmu untuk bisa siap menjadi kedua hal tersebut, maka bisa jadi dia anemia, sehingga dia nanti akan berisiko melahirkan balita stunting, ya, atau dia cacingan, dia akan mengalami infeksi berulang. Jadi balitanya juga nanti stunting yang lahir. Berat badan lahirnya rendah, tinggi, panjang badannya pendek. Nah, ini sangat krusial. Jadi yang kedua adalah skor pola pangan harapan. Kalau tadi sumber bahan pangannya kan sudah ada asal hewan, asal ikan, asal tumbuhan. Tapi yang beredar di masyarakat itu kan ada pangan segar, pangan olahan, pangan siap saji. Nah, ini semua itu kita ukur jaminan keamanan dan mutu pangannya. Sudah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan belum? Sudah diberikan persetujuan oleh pemerintah dengan nomor registrasi belum? Seperti di SPPG kan sudah harus ada SLHS karena pangannya siap saji, sertifikat like hygiene sanitasi. Kalau pangan olahan, kalau yang makanan dalam, makanan luar, atau PIRT yang UMKM, ya kan? Tapi kalau pangan segar ini kan ada pangan luar, ada pangan dalam usaha kecil yang UMKM. Yang pangan asal ikan ada SKP, sertifikat kelayakan produk perikanan. Jadi ini juga kita lihat seberapa terpenuhi persyaratannya yang beredar, sehingga masyarakat itu terjamin nanti ada sehat tadi itu, Mbak. Kalau sehat kan dia tidak terinfeksi penyakit mematikan yang tidak menular, sehingga hidupnya berkelanjutan. Lalu diukur juga yang tersedia tadi sudah memenuhi skor pola pangan harapan enggak. Jadi ada ukuran-ukuran dari 9 kelompok komoditas itu, berapa serealianya, umbi-umbiannya, lalu biji-bijian mengandung lemak, sayur-sayuran, buah-buahan, protein hewani, dan juga makanan lain. Saat ini kita masih ada PR, Mbak. Kita masih kebanyakan padi-padian, kurang umbi-umbian, ya kebanyakan juga biji-bijian mengandung lemak. Jadi kita harus meningkatkan konsumsi umbi-umbian. Kenyang nggak harus nasi, bisa makan umbi-umbian, ya. Dan kita gula garam lemaknya walaupun secara perhitungan rendah, tapi prevalensi diabetes kita nomor 2 setelah India. Jadi ini juga menjadi PR. Karena saat ini yang diukur baru gula yang dalam bentuk gula, bukan gula dari bahan pangan. Dan yang terakhir adalah prevalensi balita stunting, Mbak. Oh maaf, belum terakhir. Yang prevalensi balita stunting. Jadi stunting itu adalah indikator paling dini kerawanan pangan. Karena stunting itu terjadi akibat infeksi berulang. Kenapa? Ketika di dalam 1000 hari pertama kehidupannya, dalam kandungan ibunya mengalami infeksi berulang.
diare dan lain sebagainya. Kenapa diare? Oh, mengalami keracunan mikrobiologi, ya, atau beliau mengalami keracunan pestisida dan itu kimia ya, atau fisik logam berat sehingga lahirnya pendek kecil. Jadi ketika balita itu lahir, berat badan lahirnya rendah, panjang badannya pendek, itu sudah menunjukkan rawan pangan. Tapi apakah dia nanti akan menjadi host, apakah akan menjadi direktur, itu ketahuinya belakangan. Tapi dia sudah langsung rawan pangan itu waktu lahir itu sudah langsung kelihatan. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah ketersediaan dan akses terhadap air bersih. Kita dari menanam, memberi air minum hewan, bahkan kita juga untuk hidup sehari-hari butuh air. Jadi air adalah pangan, air adalah kehidupan. Ketersediaan air bersih ini menjadi bagian dari pemanfaatan pangan. Tidak dapat memanfaatkan pangan tanpa tersedia air bersih di wilayah tersebut. Sehingga ketika ada pangan yang tersedia, agar dapat dimanfaatkan perlu jembatan keterjangkauan. Maka adanya MBG ini adalah menjadi jembatan pangan-pangan yang tersedia agar dapat dimanfaatkan. Mungkin masyarakat di daerah rentan rawan pangan itu diberi jembatan agar terjangkau, diberikan makan gratis. Sehingga beban pengeluaran pangan orang tuanya pun berkurang. Jadi MBG ini sangat baik mengurangi beban pengeluaran pangan, meningkatkan skor pola pangan harapan, dan menangani kerawanan pangan baik yang kronis masuk di dalam peta tadi maupun yang saat ini transien. Mungkin MBG akan sangat baik kalau SPPG-nya tidak rusak di wilayah bencana, dibagikan kepada pengungsi karena mereka memang kesulitan makan siap makan siap saji. Dapur umumnya kesulitan LPG ya. Jadi di saat ini memang harus kolaborasi bagaimana daerah-daerah yang mengalami bencana itu pastinya rentan rawan pangan saat ini secara transien. Jadi rawan pangan ada yang transien serta-merta, itu harus segera ditanggulangi pada masa tanggap darurat. Kalau tidak, dalam waktu yang panjang dia akan menjadi kronis karena sebab-sebab yang 12 tadi masuk ke dalam peta. Dan kalau lebih panjang lagi menjadi krisis. Wah, nah kalau begitu seperti apa nih bentuk kolaborasi yang ideal antara tadi Badan Pangan Nasional dan juga Badan Gizi Nasional? Ya, kami menghimbau agar Badan Gizi Nasional itu memanfaatkan peta ketahanan dan kerentanan pangan di kabupaten kota yang memang sudah mengakomodir 11 indikator tadi ya, selain jaminan keamanan dan mutu pangan. Karena jaminan keamanan dan mutu pangan ini diberikan oleh otoritas kompeten keamanan pangan yang paling rendah itu ada di kabupaten kota. Sehingga tidak ada lagi otoritas kompeten keamanan pangan yang lebih rendah lagi dari kabupaten. Sehingga yang bisa melakukan jaminan adalah OKKPD kabupaten kota. Nah, di mana ada desa yang rentan rawan pangan di wilayah tersebut, MBG didistribusikan ke sana. Yang ada stunting berarti menunya ditambahkan fortifikasi, yang ada posyandu diberikan yang banyak zat besi agar calon ibunya tidak anemia. Seperti itu. Plus gunakan pangan lokal yang memang sudah tercermin di dalam peta ketahanan dan kerentanan pangan. Sumber pangan apa yang banyak di sana? Protein hewaninya apa? Sumber energinya apa? Lantas dari 6 sumber energi tadi, beras, ubi jalar, ubi kayu, jagung, sagu, dan pisang itu ada enggak? Nah, itu bisa dimodifikasi seperti itu. Jumlahnya berapa? Oke, nah berarti apa nih harapan Ibu untuk masyarakat khususnya generasi muda mungkin ya terkait kesadaran pangan dan juga gizi buat 10 tahun ke depan? Ya, adik-adik generasi muda harapan bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045, Ibu berharap adik-adik bisa mengkonsumsi pangan yang memang beragam dan bergizi seimbang dan juga aman. Perhatikan setiap membeli bahan pangan sudah ada izin edarnya atau belum. Itu jaminan dari pemerintah bahwa pangannya layak diedarkan dan aman untuk dikonsumsi. Dan mengkonsumsinya juga harus diperhatikan. Ada
ada sumber karbohidratnya, ada sayur mayurnya, ada lauknya, lauk dari hewan ya, lalu ada pauk dari tumbuhan dan juga ada buah-buahannya, sehingga konsumsi pangan adik-adik ini semua nanti sudah beragam, bergizi seimbang dan aman. Maka adik-adik tidak akan terinfeksi penyakit-penyakit yang degeneratif mematikan tetapi tidak menular. Nah, inilah pesan ibu agar adik-adik juga mengkonsumsi pangan lokal yang dikonsumsi oleh nenek moyang dulu, sehingga kita akan mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor dan akan melestarikan budaya dan kekayaan setempat, serta juga menjamin kejayaan budaya di masa yang akan datang. Wah, luar biasa ya. Ini perbincangannya tidak hanya informatif tapi juga inspiratif begitu ya. Ibu Inung, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Demikian BGN Talks kali ini. Saya Rizka Andalina pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Rizka dan semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.